Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Nur Pratama Putra dengan NPM 19630685 dari kelas 5O reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya ingin mempresentasikan strategi multitap Windows. Persoalan yang dihadapi pemakai komputer antara lain perlu melihat dari satu sumber dengan cepat dengan cara tidak banyak mengganggu tugas. Pada tampilan besar, timbul masalah pergerakan mata dan kepala serta visibility. Pada tampilan kecil, Windows terlalu kecil untuk dapat efektif. Selanjutnya, perlu memberikan informasi yang cukup dan keluasan untuk menyelesaikan tugas, sementara mengurangi aksi Windows housekeeping, clutter, atau ketidakteraturan yang mengalihkan perhatian, pergerakan mata, dan kepala. Windows housekeeping itu sendiri yaitu aktivitas mengurusi Windows yang berhubungan dengan dunia komputer dan tidak langsung berhubungan dengan tugas pemakai. Selanjutnya yaitu perancangan Windows tunggal. Komponen-komponen Windows-nya yaitu judul. Antara lain, untuk identifikasi Windows, beberapa Windows tidak mempunyai judul. Tempat judul dapat berubah warna untuk menunjukkan Windows yang sedang aktif. Untuk bingkai sendiri untuk menandai batas Windows, dan scroll bar untuk menggulung atau memindahkan ke isi Windows. Selanjutnya, aksi Windows. Aksi Windows terdiri dari aksi membuka atau open action, yaitu Windows dibuka dari ikon atau menu dengan suatu perintah yang diketik. Pilihan menu, perintah suara, klik atau klik ganda, dan umpan balik sangat bermanfaat. Selanjutnya yaitu aksi membuka, menempatkan, dan menentukan ukuran, yaitu Windows tampil di tempat yang dirancang dengan ukuran yang sama, sehingga dapat diramalkan, tetapi sering harus dipindahkan dan diubah ukurannya. Lalu Windows ditampilkan dekat fokus. Selanjutnya Windows ditampilkan menggunakan pendekatan perhitungan yang menentukan tempat dan ukuran berdasarkan Windows yang sudah ada. Dan Windows pesan ditampilkan secara otomatis. Selanjutnya yaitu aksi menutup atau close action, yaitu Windows mempunyai ikon kecil untuk menutup dirinya, dan Windows dapat juga ditutup dengan tombol close, cancel, ataupun OK. Selanjutnya yaitu aksi mengubah ukuran atau resize action, yaitu pada Microsoft Windows atau OS 2 dan lain-lain menggunakan resize dari seluruh pojok dan tempat sisi. Beberapa sistem memungkinkan Windows diminimisasi atau maksimasi. Selanjutnya yaitu aksi memindahkan atau move action. Pada macOS, Microsoft Windows, dan lain-lain, title bar dapat diseret untuk memindahkan Windows. Selanjutnya beberapa sistem mengharuskan seluruh Windows terlihat di layar, sementara yang lain membolehkan hanya sebagian saja. Lalu terakhir yaitu aksi membawa ke depan atau mengaktifkan, yaitu ketika digunakan Windows bertumpuk perlu dibuat mekanisme untuk membawa Windows ke depan dan mengaktifkannya. Caranya yaitu dengan cara mengetikkan perintah dengan keyboard, mengklik pada menu daftar Windows yang terbuka, mengklik bagian apapun dari Windows, memindahkan kursor ke atas Windows. Selanjutnya yaitu perancangan multitap Windows, yaitu tantangan untuk memberi akses kepada banyak sumber informasi telah membangkitkan banyak solusi, yaitu antara lain multitap monitor, yaitu beberapa monitor digunakan untuk menampilkan informasi. Jarak antar monitor memperlambat pekerjaan. Lalu yang kedua, rapid display flipping, yaitu perpindahan di antara tampilan pada satu monitor secara otomatis atau dikendalikan pemakainya. Selanjutnya, split display, yaitu tampilan dibelah untuk menampilkan dua bagian dokumen atau lebih. Selanjutnya yaitu fixed number, size, place, and space tiling atau pembelahan tampilan sederhana, dan jumlah ukuran dan posisi selalu sama. Selanjutnya yaitu variabel size, place, number, dan space tiling.
Mulai dengan sebuah Windows besar, ketika Windows kedua dibuka, potong Windows pertama secara horizontal atau vertikal untuk menyediakan ruang bagi Windows kedua. Selanjutnya yaitu non-space filling tiling. Beberapa monitor digunakan untuk menampilkan informasi. Jarak antar monitor memperlambat pekerjaan. Selanjutnya yaitu fields of tiles, yaitu variasi dari strategi dasar tiling. Windows dapat ditumpuk penuh seperti menumpuk ubin, dan biasanya fixed size dan fixed position. Selanjutnya Windows zooming. Pemakainya dapat memperluas ukuran Windows hingga selayar penuh dan kemudian memperkecilnya kembali ke ukuran semula. Selanjutnya yaitu arbitrary overlap, yaitu Windows dapat digerakkan ke titik manapun dari tampilan dan sebagian dapat berada di luar tampilan, terpotong oleh batas layar. Disebut juga sistem Windows dua tengah dimensi karena Windows seakan-akan mengapung di atas Windows lainnya. Dan terakhir yaitu cascades. Lalu koordinasi dengan Windows yang rapat. Kelas koordinasi yang dapat dikembangkan oleh developer yaitu synchronized scrolling, contohnya seperti tampilan pada Adobe Reader, Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Selanjutnya hierarchical browsing, contohnya pada tampilan pada Windows Explorer. Selanjutnya yaitu direct selection pada Windows Help, two-dimension browsing pada tampilan peta, grafik, foto, ataupun gambar. Selanjutnya dependent Windows Opening pada tampilan Winamp. Selanjutnya dependent Windows Closing, dan terakhir yaitu Save or Open Windows State. Selanjutnya yaitu melihat citra dengan multi-tab Windows. Ketika melihat sebuah set geografi atau kesehatan, sepasang scroll bar tampak ketika ukuran gambar yang lebih kecil dari ukuran layar. Untuk memperjelas, maka dilakukanlah dengan zooming terhadap gambar atau memperbesar. Cara membuat image browser yaitu yang pertama image generation, yang kedua open-ended exploration, yang ketiga diagnostic, yang keempat navigation, dan yang kelima yaitu monitoring. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.